Ketika doa tak lagi cukup bagi hati yang goyah, disitulah godaan setan mulai terdengar lebih masuk akal. Dosa tak terbayar. Awan-awan hitam berkumpul tepat di atas pohon raksasa itu. Besarnya melampaui apa yang bisa bayangkan manusia. Petir menyambar berulang kali, tetapi tak setetes pun hujan jatuh ke tanah di sekitarnya, seolah langit sendiri menolak menyentuh tempat itu. "Dirga, lepaskan kerismu!" teriak Abah, memaksa dirinya mendekat. Namun ledakan kekuatan hitam yang memancar dari keris Dasasukma menghantamnya. Abah terpental mundur. Dadanya terasa sesak oleh tekanan yang tak kasat mata. "Aku," suara Dirga terdengar asing, seolah bukan miliknya sendiri. "Aku harus mendapatkan kekuatan ini." Tanah bergetar lebih keras. Retakan menjalar dari batang pohon, menyebar ke tanah seperti urat-urat luka yang terbuka. Akar-akar kering bergeliat pelan, seakan hidup kembali. Abah tak mau menyerah. Ia melangkah maju lagi, memaksakan diri menembus tekanan itu. Bibirnya tak henti melafalkan doa, satu-satunya senjata yang ia miliki. Namun tepat saat kekacauan mencapai puncaknya, cahaya putih muncul di hadapannya. Sosok itu samar, menyerupai manusia, namun seluruh tubuhnya bersinar lembut. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Abah berhenti. "Tenang," segel itu mengenalinya. Suaranya tenang, dalam, dan menenangkan. Entah mengapa, Abah mempercayainya. Meski hatinya masih bergejolak melihat Dirga berkiri di pusat badai kekuatan yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Beberapa saat kemudian, kekuatan hitam itu mulai meredup. Awan-awan hitam tercerai. Petir berhenti. Getaran tanah perlahan mereda. "Sudah selesai," ucap sosok cahaya itu pelan, lalu lenyap, seolah tak pernah ada. Abah segera berlari menghampiri Dirga. Anaknya berdiri gemetar, tangannya masih menggenggam keris Dasasukma. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala oleh sesuatu yang baru. "Aku mendapatkannya," bisiknya. "Apa maksudmu? Apa yang kau dapatkan? Jangan gegabah, nak." Suara Abah dipenuhi kecemasan. Dirga menelan napas. "Kaki." Abah terdiam, tak mengerti. "Itulah wujud asli kekuatan ini," lanjut Dirga lirih. "Bagian tubuh dari makhluk terkutuk yang selama ini disegel di bawah pohon ini." Ia memandang keris di tangannya. "Segel itu mengenaliku." Ia mengenali keris Dasasukma. Ia tahu tempat ini sudah tidak aman. Ada sesuatu yang mencarinya. Dirga mengangkat keris itu perlahan. Jadi, segel itu berpindah. Ia menjadikan keris ini kurungan barunya. Angin malam berhembus dingin melewati mereka. "Abah, kita harus pergi. Sekarang, tempat ini sudah tidak aman." Abah mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dirga mengangkat jasad pria misterius itu ke pundaknya. Mereka meninggalkan pohon caruluk, meninggalkan tempat yang kini terasa seperti jantung dari kegelapan itu sendiri. Namun belum jauh mereka berjalan, Dirga berhenti. Di kejauhan, bayangan-bayangan samar tampak melayang menuju pohon itu. Bentuknya tak utuh, seperti kabut yang hidup. Roh-roh pengintai, tertarik pada sesuatu yang kini sudah tak lagi berada di sana. Dirga mempercepat langkahnya. Mereka harus pergi sebelum sesuatu menyadari kemana segel itu berpindah. Sesampainya di desa, Abah dan Dirga membawa jasad itu ke halaman masjid. Kang Dadap dan beberapa warga yang masih terjaga segera berkumpul. Wajah mereka diliputi cemas. "Dia pelakunya," ucap Abah pelan. Dendam yang ia pendam membuatnya membunuh. Satu persatu, Kang Dadap menatap wajah pucat mayat itu. Tubuhnya gemetar. "Astaga!" Suaranya hampir tak terdengar. "Mukir." Ia mundur selangkah.
Bukankah dia seharusnya sudah mati? Warga lain saling berpandangan, wajah mereka memucat. Abah menatap Kang Dadap dalam-dalam. Tatapan yang tak membutuhkan pertanyaan. Saat itu Kang Dadap menunduk. Napasnya terasa berat. Iya, Bah. Suaranya bergetar. Ini dosa desa kami. Kang Dadap duduk dengan bahu lunglai. Matanya tak berani menatap jasad di hadapannya terlalu lama. Seolah rasa bersalah itu hidup dan menatap balik dirinya. Ada satu tragedi. Suaranya parau. Yang sampai sekarang belum pernah benar-benar meninggalkan desa ini. Ia menarik napas panjang, seakan setiap kata yang akan keluar adalah luka lama yang kembali terbuka. Waktu itu, ada kabar seorang anak perempuan, masih di bawah umur, hamil di luar nikah. Kata-kata itu jatuh berat di udara. Di desa kecil seperti itu, kabar semacam itu bukan sekadar aib, melainkan kutukan. Warga marah. Mereka datang berbondong-bondong, menghakimi, menuntut jawaban. Anak perempuan itu ketakutan. Tubuhnya gemetar di hadapan puluhan pasang mata yang penuh amarah. Takut akan dihakimi massa, anak perempuan itu mengatakan bahwa ia adalah korban. Ia diperkosa oleh seorang warga desa. Dan dalam ketakutannya, ia menunjuk satu nama, Mukir. Nama itu terdengar seperti bisikan yang terlambat. Mukir memang berbeda. Ia memiliki kekurangan. Lanjut Kang Dadap lirih. Pikirannya tidak seperti kita. Ia tidak punya orang tua. Hidup sendirian. Makan dari apa yang ia temukan di hutan. Warga desa tak pernah benar-benar menganggapnya bagian dari mereka. Ia hanya bayangan, beban, sesuatu yang lebih sering dihindari daripada disapa. Dan ketika nama itu disebut, Kang Dadap menutup matanya. Warga tidak butuh bukti lagi. Mukir tidak melawan, tidak membela diri. Ia bahkan mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang dituduhkan padanya. Yang ia tahu hanya satu hal, orang-orang yang selama ini ia lihat setiap hari, tiba-tiba berubah menjadi algojo. Mereka memukulnya. Suara Kang Dadap pecah. Menyeretnya, menyiksanya. Mukir hanya bisa menangis. Bukan karena ia mengerti tuduhan itu, tetapi karena ia hanya merasa kesakitan tanpa mengerti kesalahannya. Dan karena tak seorang pun datang menolongnya. Anak perempuan itu, Kang Dadap menelan ludah. Ia tidak ingin Mukir bertanggung jawab. Ia hanya ingin warga berhenti melihatnya sebagai pembawa aib. Mukirlah dijadikan jawaban atas keputusasaannya. Mukir dijadikan penebus dari ketakutan anak itu. Lalu ayah anak itu dan beberapa warga membawa Mukir ke hutan. Hening terasa sesaat. Mereka ingat apa yang terjadi. Mereka memotong kedua kakinya. Dirga membeku. Abah menunduk dalam diam tak menyangka perbuatan itu. Mereka mengobatinya seadanya. Lanjut Kang Dadap dengan suara hampir tak terdengar. Bukan untuk menyelamatkannya, tapi agar ia tidak mati terlalu cepat. Agar mereka bisa pergi tanpa merasa menjadi pembunuh. Mereka meninggalkannya di sana, sendirian. Di tengah hutan, tanpa kaki, tanpa siapapun. Air mata Kang Dadap jatuh. Tapi ternyata, kami salah. Ia terisak balan. Beberapa bulan kemudian, anak perempuan itu mengaku. Saat tidak tahan dengan apa yang ia alami, suasana menjadi semakin berat. Ia tidak diperkosa Mukir. Kang Dadap menutup wajahnya. Ia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus jantung. Ia hidup dalam ketakutan. Dipukuli. Diancam akan dibunuh jika membuka mulut. Dan ketika ia tak sanggup lagi menanggungnya, ia memilih nama yang paling mudah dikorbankan. Mukir. Nama yang tak akan dibela siapapun. Abah memejamkan mata. Dadanya terasa sesak oleh kenyataan itu. Anak perempuan itu tak mampu menanggung dosanya. Namun sang ibu membawanya pergi jauh. Dan ayah, penyebab utama tragedi itu melarikan diri dari desa.
Dirga memandang jasad di hadapannya. Pria yang disebut monster, pria yang disebut pembawa aib. Padahal ia hanyalah korban dari ketakutan, kebohongan, dan kekejaman manusia. Ketika manusia mengkhianatinya, bisik Abah lirih, suaranya gemetar. Setan memberinya jalan. Kang Dadap mengangguk pelan, air matanya terus jatuh. Kami akan mengurus jasadnya sebaik mungkin, Bah, walau semua penyesalan kami sudah terlambat. Terlambat untuk meminta maaf, terlambat untuk memperbaiki apapun. Dirga tak sanggup menyembunyikan kekecewaannya, bukan hanya pada warga desa, tapi pada kenyataan bahwa dunia bisa sekejam ini pada seseorang yang bahkan tak mampu membela dirinya sendiri. Namun ia tahu, tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Mereka menyerahkan jasad Mukir kepada warga dan pergi meninggalkan desa yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di atas motor yang melaju membelah jalan gelap, Dirga akhirnya bersuara. "Kita kembali ke desa, Bah." Abah terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Kita cari tempat aman dulu. Tapi, kita tetap harus pulang." Ia mengeluarkan ponselnya, membaca pesan yang baru masuk. Ada nama yang sudah cukup lama tidak terlihat di layar ponsel Abah. Danan dan Cahyo sudah menunggu. Mereka mencarimu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Dirga merasakan sesuatu yang mendekati ketenangan. Di tengah kecemasan itu, nama Danan dan Cahyo seolah memberi sedikit harapan untuk Dirga. Setidaknya untuk sekedar bercerita. Seolah takdir memang sedang mempertemukan mereka kembali. "Kita juga harus menceritakan hilangnya Mas Jagat," ujar Dirga pelan. Abah mengangguk. "Ya, mungkin mereka punya petunjuk." Tahta kosong. Malam itu, semua pintu tertutup rapat. Hanya segelintir orang tua yang duduk melingkar di dalam ruangan. Wajah-wajah mereka dipenuhi bayangan lampu temaram, seolah cahaya pun enggan sepenuhnya menerangi pertemuan itu. "Kita harus menunjuk satu nama," ucap salah satu dari mereka akhirnya, suaranya berat. "Harus ada seseorang yang memimpin kita." Suasana mengeras. "Tidak bisa," sahut seorang pria lain, nadanya tegas. "Leluhur Sambara sudah sepakat. Kita bukan keluarga yang menghimpun kekuatan. Anak dan cucu kita berhak memilih jalan hidup mereka sendiri." Beberapa orang mengangguk. Namun tak semua. Seorang perempuan mengangkat tangan perlahan. Matanya menyiratkan kecemasan yang sulit disembunyikan. "Tapi tanpa pemimpin, kita akan lemah," katanya lirih. "Terah-terah keramat lain tidak akan ragu menghancurkan kita." Ruangan kembali tenggelam dalam diam. Seseorang menghela napas panjang, lalu berbicara dengan nada lelah, seolah telah mengulang kalimat itu berkali-kali sepanjang hidupnya. "Bukankah leluhur kita sudah sepakat bahwa tidak ada yang namanya Tra Sambara?" Semua mata tertuju padanya. "Tidak ada yang istimewa dari darah kita. Tidak ada yang perlu diwariskan selain kehidupan biasa." Ia berhenti sejenak. "Dan kita tahu, menjadi manusia biasa, tidak terseret dalam urusan dua dunia, adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan kepada kita." Kata-kata itu menggantung di udara. Namun pertemuan itu tidak menemukan jawaban. Sebagian ingin mempertahankan sumpah leluhur, membiarkan garis keturunan mereka bebas dari beban kekuatan. Sebagian lain takut. Tanpa nama Sambara, tanpa perlindungan,
Mereka hanya menunggu waktu untuk dimusnahkan. Dan di tengah perdebatan yang tak berujung itu, prak, sebuah benda menembus atap rumah. Kayu-kayu pecah, serpihan berterbangan. Sebuah keris hitam menghunjam lantai tepat di hadapan mereka. Api masih menyala di bilahnya. Udara di ruangan itu berubah seketika. Kekuatan yang keluar dari keris itu begitu pekat, menyesakkan dada siapapun yang merasakannya. Dari dalam bilahnya terdengar suara, seperti tawa yang tertahan. Tawa yang lapar. Tawa yang haus darah. Kurang ajar, bisik salah satu sesepuh. Mundur selangkah. Tak seorang pun berani mendekat. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba membeku. Tatapannya terpaku pada keris itu, lalu melebar oleh kesadaran yang datang seperti petir. Ia mengenali tanda itu. Ia mengenali pesan itu. Wangsa. Namanya terlontar seperti teriakan ketakutan. Yang lain saling berpandangan, dan tanpa perlu dijelaskan, mereka semua mengerti. Keris itu adalah peringatan dari Wangsa Putra Sambara yang telah lama berjalan di jalannya sendiri. Dek, Jagat terbangun. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Ia masih berada di kursi mobilnya, terparkir di sebuah pom bensin di antara kota-kota yang bahkan tak ia perhatikan namanya. Lampu neon memantul pucat di kaca depan. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir sisa mimpi yang terasa terlalu nyata. Mimpi itu, gumamnya pelan. Kenapa selalu datang sepotong-sepotong? Sejak peristiwa di desa masa kecilnya, mimpi-mimpi itu terus menghantuinya. Potongan-potongan masa lalu. Tentang ayahnya. Keturunan murni Trasambara, namun diasingkan karena kesalahannya. Jagat meraih ponselnya. Beberapa pesan dan panggilan tak terjawab dari Dirga memenuhi layar. Ia menatap nama itu cukup lama. Ada keraguan di matanya. Ada rasa bersalah, namun juga ada sesuatu yang lain. Tekad yang dingin dan sunyi. "Maaf Dirga," bisiknya. "Aku tidak bisa melibatkanmu kali ini." Ia mematikan layar ponselnya. Di luar, malam masih panjang. Jagat menyadari malam telah berganti menjadi subuh. Langit tidak lagi sepenuhnya gelap. Garis tipis cahaya pucat mulai merayap di ufuk timur, perlahan mengusir sisa-sisa malam yang dingin. Ia turun dari mobil pick-up tuanya, merasakan udara pagi menyentuh kulitnya seperti tangan yang menenangkan. Ia mengambil air wudhu di keran kecil di samping bangunan pom bensin, membiarkan dinginnya air meresap hingga ke tulang. Ada sesuatu dalam ritual itu yang selalu berhasil merapikan isi kepalanya, seolah setiap basuhan membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga beban yang tak terlihat. Tak lama kemudian, ia berdiri menghadap kiblat. Sendiri, sunyi. Namun justru dalam kesunyian itu, Jagat merasa tidak sendirian. Usai sholat, ia duduk sejenak di kursi kayu dekat mobilnya. Matahari mulai naik perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menyapu jalanan lenggang di hadapannya. Udara masih dingin, namun tidak lagi menusuk, justru menenangkan. Ia menarik nafas panjang, lalu melanjutkan perjalanan. Mobil pick-up itu melaju melalui jalur selatan, melewati perbukitan, sawah, dan desa-desa yang masih terlelap dalam sisa kantuk pagi. Jalan itu terasa familiar, meski ia hanya pernah melewatinya sekali dalam hidupnya. Tujuannya adalah tempat yang tak pernah benar-benar bisa ia lupakan. Makam leluhur Sambara. Ketika akhirnya ia tiba, matahari telah sepenuhnya terbit. Cahaya pagi menyinari kompleks pemakaman itu dengan lembut. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Hanya sunyi, sunyi yang damai. Di pinggir pemakaman itu berdiri sebuah rumah sederhana. Rumah dengan selasar lebar dan halaman kecil yang tertata rapi. Rumputnya terpotong pendek, beberapa tanaman tumbuh di sudut halaman, dirawat dengan penuh perhatian. Jagat berjalan mendekat. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu. Dari celah jendela, ia melihat lampu di dalam masih menyala. Bayangan bergerak pelan di balik tirai. "Permisi."
Ia mengetuk sekali lagi. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan wajah yang dipenuhi garis-garis usia. Tatapannya tajam, namun tidak bermusuhan. "Kenapa Tatu ketuk pintu?" tanyanya datar. Jagat sedikit gugup. Saya ingin Itu ada bel," potong pria itu sambil menunjuk ke samping pintu. "Percuma saya pasang bel kalau nggak dipakai." Jagat menoleh. Sebuah tombol bel terlihat jelas, dengan tulisan bel dalam huruf besar. Ia tersenyum canggung. "Maaf Pak, saya tidak lihat." Di balik kaki pria itu, seorang anak laki-laki kecil mengintip. "Tuh kan ya, tulisan belnya kurang besar," katanya polos. Pria itu mendengus pelan. "Iya, nanti ayah besarkan lagi." Jagat tak bisa menahan senyum kecilnya. Ia berjongkok sedikit agar sejajar dengan anak itu. "Bukan kurang besar," katanya lembut. "Masnya saja yang kurang teliti." Anak itu tersenyum. "Ayo masuk mas, kita lagi makan." Jagat hendak menolak, namun pria itu sudah membuka pintu lebih lebar. "Masuk saja." Tak ada nada memaksa, tapi juga tak memberi ruang untuk menolak. Jagat melangkah masuk. Aroma masakan langsung menyambutnya. Hangat, sederhana, dan entah mengapa terasa akrab. Seorang perempuan keluar dari dapur sambil membawa piring. "Mari mas, ikut makan saja. Masakannya masih hangat." Jagat menggeleng pelan. "Tidak usah repot bu, saya..." "Sudah," potong pria itu. "Duduk saja." Jagat akhirnya duduk di meja makan sederhana itu. Sepiring nasi diletakkan di depannya. Lauk sederhana menyusul semangkuk besar sayur hangat, tempe, dan ikan goreng. Ia tidak menyadari betapa laparnya dirinya sampai suapan pertama masuk ke mulutnya. Hangatnya makanan itu merambat perlahan, bukan hanya ke tubuhnya, tapi juga ke sesuatu yang lebih dalam. Beberapa saat mereka makan dalam diam yang nyaman. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tekanan. Hanya kebersamaan yang sederhana. Akhirnya, Jagat mengangkat wajahnya. "Pak," ucapnya pelan. "Saya Jagat." Pria itu menatapnya. Jagat putra Sambara. Pria itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk kecil, seolah nama itu bukan sesuatu yang asing bagi telinganya. "Wah, cucu-cucu tah, mau nyekar?" tanyanya tenang. Jagat mengangguk singkat. Ia merasa tidak sopan membicarakan tujuan sebenarnya di depan keluarga itu saat mereka masih duduk di meja makan. "Iya pak, saya Purnomo," lanjut pria itu, menunjuk dirinya sendiri. "Ini anak saya, Rano, dan ini istri saya, Inggih. Berarti kita masih satu kerabat." Nada suaranya datar, namun tidak dingin. Seolah hubungan darah yang jauh itu tetap memiliki arti di tempat ini. Pak Purnomo kemudian menjelaskan bahwa ia dipercaya menjaga pemakaman itu oleh kerabat-kerabat Sambara yang masih menghormati leluhur mereka. Sebuah amanah yang diteruskan turun-temurun, menjaga nama yang perlahan dilupakan dunia, namun tidak pernah benar-benar mati. Jagat menelan suapan terakhirnya sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya saya juga ingin mendengar cerita tentang leluhur saya, kalau Pak Purnomo berkenan." Pak Purnomo menatapnya beberapa detik, lalu bertanya, "Kamu menginap kan?" Jagat sedikit terkejut. "Iya." "Kalau begitu, kita punya waktu panjang untuk bercerita." Ia mengangguk ke arah piring Jagat. "Sekarang habiskan dulu makanannya." Untuk pertama kalinya sejak tiba di tempat itu, dada Jagat terasa sedikit lebih ringan. Ia datang membawa kecemasan, membawa kemarahan yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Namun di rumah sederhana itu, di tengah keluarga yang bahkan baru saja ia kenal, ia menemukan ketenangan yang nyaris asing baginya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ting tong, suara bel memecah keheningan. Bu Inggih berjalan ke pintu, lalu kembali dengan wajah yang berubah tegang. "Pak, Mbah Ijan datang. Katanya ada kejadian lagi di desa." Pak Purnomo langsung berdiri. Tanpa banyak bicara, ia mengambil senter dari lemari perkakas di sudut ruangan. "Mas Jagat, di sini dulu saja. Saya ke desa sebentar." Jagat berdiri. "Memangnya ada apa, Bu?" Bu Inggih ragu sejenak sebelum menjawab pelan. "Sudah beberapa kali anak kecil hilang. Katanya diumpetin jin." Jawaban itu membuat Jagat membeku sesaat. Tanpa berpikir panjang,
Ia melangkah menyusul Pak Purnomo. "Saya ikut, Pak." Pak Purnomo tidak menolak. Di luar, seorang pria tua bertubuh ringkih berdiri dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya dipenuhi garis usia, namun sorot matanya masih tajam. Dialah Mbah Ijan, orang yang masih dipercaya warga sebagai kepala desa. Mereka bertiga berjalan menuju desa. Dari kejauhan, suara kentongan dan benturan logam sudah terdengar. Warga berkumpul dengan wajah cemas, memukul apa saja yang bisa menimbulkan bunyi, panci, pipa, potongan besi, seolah suara bisa mengusir sesuatu yang tidak terlihat. "Wewe gombel," bisik Jagat. Pak Purnomo menggeleng pelan. Biasanya cuma demit iseng, tapi sekarang terlalu sering. Seorang perempuan berlari menghampiri mereka. Wajahnya pucat, matanya sembab oleh tangis yang belum selesai. "Pak, Roro Pak, dari siang hilang, sampai sekarang belum pulang." Suaranya gemetar. "Roro nggak pernah begini." Pak Purnomo mengangguk pelan. "Terakhir terlihat di mana?" Perempuan itu menunjuk ke arah lapangan desa. Tanpa membuang waktu, Pak Purnomo berjalan ke sana. Ia memungut ranting kecil, lalu mulai menggores tanah. Di mata warga, ia hanya seperti menggambar tanpa arti, namun Jagat melihat sesuatu yang berbeda. Pak Purnomo tidak sedang menggambar, ia sedang membaca jejak. Mereka bergerak mengikuti jalur yang tidak wajar. Melewati sumur tua, ladang tebu, hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan yang bahkan udara di sekitarnya terasa berbeda. Makam tua. Nisan-nisan batu berdiri miring, sebagian telah tenggelam dalam tanah dan semak liar. Tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah dirawat manusia. "Ini makam lama," bisik Ibu Roro yang menyusul mereka. "Sudah ada sebelum desa ini berdiri." Pak Purnomo tiba-tiba berjongkok. Tangannya menyentuh tanah, lalu ia mengangkatnya perlahan. Jagat melihatnya. Darah. Tanpa sepatah kata, Pak Purnomo mempercepat langkahnya hingga mereka tiba di sebuah batu besar. Di permukaannya, sebuah simbol tergambar dengan darah yang masih basah. "Pak." Jagat menahan napas. Ia tahu ini bukan ulah demit iseng. Pak Purnomo mengerti maksud Jagat tanpa perlu penjelasan. Ia menoleh pada Mbah Ijan. "Mbah, biar saya dan Jagat saja yang masuk lebih dalam. Yang lain sebaiknya kembali ke desa." Mbah Ijan tidak membantah. Wajah tuanya menegang, seolah ia pun merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. "Tapi, Pak Roro," suara ibu itu pecah. Harapan dan ketakutan bercampur dalam satu nafas yang gemetar. Jagat menatapnya, mencoba memberikan ketenangan yang bahkan ia sendiri belum miliki sepenuhnya. "Bu, percayakan pada kami. Doakan saja agar Roro masih selamat." Butuh waktu beberapa saat sebelum akhirnya warga benar-benar pergi. Suara langkah mereka perlahan menghilang, meninggalkan Jagat dan Pak Purnomo sendirian di tengah makam yang telah berubah menjadi hutan liar. Keheningan segera terasa berbeda, terasa lebih berat, dan lebih mencekam. Pak Purnomo melangkah lebih dulu, mengikuti jejak samar yang hampir tertelan semak. Jagat mengikuti di belakangnya, merasakan hawa dingin yang tidak wajar merayap di kulitnya. Jejak itu berakhir di sebuah kubangan air hitam. Permukaannya tenang, terlalu tenang, seolah tidak pernah terusik oleh apapun. Jagat menelan ludah. "Tidak mungkin anak kecil tenggelam di tempat seperti ini." Pak Purnomo tidak menjawab. Ia masih merasakan aura Roro, yang berarti anak itu masih hidup. Namun ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Lalu tiba-tiba, "Pak Pur," suara itu muncul dari balik semak. Jagat dan Pak Purnomo menoleh bersamaan. Seorang anak kecil keluar perlahan dari kegelapan. Wajahnya pucat, bajunya kotor dan lusuh. "Roro," bisik Pak Purnomo. Refleks ia melangkah maju. Namun di langkah kedua, tubuhnya berhenti. Sesuatu menahannya. "Pak Pur, jangan," bisik Jagat. Suaranya hampir tidak terdengar. Firasatnya berteriak. Ia yakin ada yang salah. "Pak?"
Suara anak itu gemetar. "Ibu mana?" Roro takut. Ia melangkah mendekat, dan Pak Purnomo justru mundur satu langkah. Jagat tak melihat keanehan dari anak itu. Ia seperti anak kecil pada umumnya. Mata batinnya pun tak melihat keanehan, namun firasatnya benar-benar buruk. "Kamu bukan Roro," ucap Pak Pur. Roro mencoba mendekatinya lagi, namun Pak Pur benar-benar yakin dengan firasatnya. Tiba-tiba dari balik semak muncul seorang pria tua dengan tongkat berpakaian surjan. Janggutnya panjang, ternodai dengan darah. "Penyamaran Sangka Ratu sempurna. Bagaimana kalian bisa menyadarinya?" ucap sosok itu. "Siapa kau? Di mana Roro?" teriak Pak Pur. Ia sadar bahwa sosok di hadapannya itu bukan sosok biasa. "Hehe, jadi kau yang selama ini menghalangi kami?" Pria tua itu mendekat dan sosok Roro berubah menjadi makhluk berwujud nenek tua berkulit hitam dengan rambut tak beraturan. "Aku Raden Argoyo, orang yang tak seharusnya kau ganggu." Saat Sangka Ratu menunjukkan wujud aslinya, saat Raden Argoyo menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba tekanan yang begitu dahsyat menerpa mereka. Rasa takut menyelimuti, ada kekuatan yang menekan mereka hingga sulit menahan kaki mereka untuk berdiri. "Dia berbahaya," ucap Jagat. "Larilah, beritahu warga desa," perintah Pak Pur. Jagat ingin mencoba melawan, namun kekuatan aneh yang dibawa oleh Raden Argoyo terasa tak bisa ia hadapi begitu saja. Raden Argoyo melangkah mendekat, saat itu kekuatan hitam semakin pekat, seolah memaksa mereka untuk berlutut. "Kita selesaikan urusan kita." "Keh, ucap Raden Argoyo. Ia mengangkat tangannya dan melangkah sekali lagi. Merasakan bahaya yang begitu dekat, spontan saja Jagat menarik tubuh Pak Pur. Sras. Kabut menyelimuti Jagat dan Pak Pur. Saat itu Jagat menari Pak Pur untuk berlari menjauh melalui jalur tak kasat mata yang tertutup kabut putih. Ini? Pak Pur menyadari keberadaan dirinya. "Akan kujelaskan nanti. Dia bukan sosok yang akan melepaskan kita," balas Jagat. Mereka berdua memasuki alam lain dengan ajian lintas alam milik Jagat. Di sisi lain, Raden Argoyo hanya menyaksikan kabut yang menebal dan menghilang bersama sirnanya Jagat dan Pak Pur. Apa yang terjadi? Raden Argoyo bingung. Sangka Ratu menyadarinya, namun ia tak bisa mengikutinya. Mereka berpindah ke alam lain. Mereka pergi melalui jalur yang tak bisa kita jangkau. Jelas Sangka Ratu. Ternyata ada ilmu seperti itu. Raden Argoyo tersenyum. Aku menginginkannya. Jagat dan Pak Purnomo muncul di sisi hutan yang lain. Udara di tempat itu terasa lebih dingin, lebih sunyi. Tidak ada suara warga, tidak ada jejak kubangan hitam. Hanya pepohonan tinggi dan langit malam yang terbuka di atas mereka. Pak Purnomo segera melihat ke sekeliling, membaca arah seperti seorang penjaga yang terbiasa berpindah tanpa jejak. Ia menengadah, mencari gugusan bintang, memastikan posisi mereka. Sementara itu, Jagat tidak bergerak. Ia jatuh terduduk di tanah. Dadanya naik turun, napasnya berat. Ajian yang baru saja ia gunakan telah menguras hampir seluruh tenaganya. Seharusnya, suaranya pelan, nyaris berbisik. Di sini kita aman. Pak Purnomo menoleh. Ia melihat Jagat yang kelelahan. Tubuh pemuda itu gemetar halus, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun alih-alih mendekat untuk membantu, Pak Purnomo justru mundur satu langkah. Jarak di antara mereka melebar. Tatapan Pak Purnomo berubah. Tidak lagi hangat seperti sebelumnya, kini tajam, waspada. Itu, suaranya pelan, penuh tekanan. Ajian lintas alam. Jagat terdiam sejenak. Ia tahu, tidak ada gunanya menyangkal. Iya Pak, jawabnya lirih. Keheningan jatuh di antara mereka. Lalu pertanyaan itu datang seperti pisau yang akhirnya menemukan sasaran. Apa hubunganmu dengan Wangsa? Jagat merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Nama itu, nama yang selalu mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Pak Purnomo yang kini berdiri seperti orang asing. Tidak ada lagi sambutan hangat, tidak ada lagi rasa kekeluargaan. Pak Pur terlihat waspada pada dirinya. Saya,
Tenggorokannya terasa kering, anak dari Wangsa Putra Sambara. Pak Purnomo menegang, sorot matanya mengeras. Apa tujuanmu datang ke sini? Suaranya lebih dingin sekarang. Wangsa tidak dimakamkan di makam leluhur Sambara. Ia melangkah sedikit menjauh lagi. Kau ingin balas dendam? Pertanyaan itu menggantung di udara malam. Jagat menunduk. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang lebih dekat pada luka daripada kebahagiaan. Dendam? Ia menggeleng pelan. Ayahku sendiri tidak pernah menyimpan dendam. Ia mengangkat wajahnya kembali. Dia tahu apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Pak Purnomo menatapnya lama, mencari sesuatu di mata pemuda itu. Entah itu kebencian, amarah, ataupun dendam. Namun ia tidak menemukannya. Yang ia lihat justru sesuatu yang lain, rasa kehilangan dan penerimaan. Kau sudah tahu semuanya? Tanya Pak Purnomo akhirnya. Jagat mengangguk. Iya. Ia menarik napas pelan. Tapi aku tidak dibesarkan dalam kebencian. Suara Jagat bergetar, namun ia tidak menghentikannya. Aku dirawat, dijaga, dilindungi. Ia teringat masa kecilnya. Tangan-tangan yang mengangkatnya ketika ia jatuh. Suara-suara yang menenangkannya ketika ia ketakutan. Orang-orang yang tidak memandangnya sebagai anak seorang pendosa, melainkan sebagai anak yang harus diselamatkan. Pakde-pakdeku membesarkanku seperti anak mereka sendiri. Lanjutnya, aku bertemu orang-orang dari Trah Sambara yang bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi aku tetap hidup. Bayangan Danan, Pak Lek, semua yang pernah berdiri di antara dirinya dan kematian. Jagat menatap Pak Purnomo dalam-dalam. Tidak ada alasan bagiku untuk membenci darahku sendiri. Keheningan kembali turun. Pak Purnomo menghela napas panjang. Beban yang tak terlihat seolah sedikit terangkat dari bahunya. Ia kembali melangkah mendekat. Lalu, ayahmu? Tanyanya pelan. Bagaimana ia pergi? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Jagat duga. Jagat menunduk. Ingatan itu datang kembali. Hari ketika ia kehilangan ayahnya. Namun bukan sebagai pendosa, melainkan sebagai seseorang yang memilih menebus segalanya. Ayah, suaranya hampir pecah. Menebus dosanya. Ia menelan ludah. Ia menyelamatkan roh-roh warga desa dari ritual penumbalan. Ia berdiri di antara mereka dan kematian. Jagat memejamkan mata sejenak. Raganya memang mati, tapi rohnya tetap tinggal, menjaga mereka. Ia membuka matanya kembali, sampai semuanya benar-benar bisa pergi dengan tenang. Pak Purnomo menunduk. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, tidak ada kewaspadaan di wajahnya. Hanya duka. Syukurlah, bisiknya. Setidaknya ia tidak pergi sebagai pendosa. Jagat mengangguk pelan. Itu satu-satunya penghiburan yang ia miliki. Keheningan kembali hadir, namun kali ini tidak lagi terasa seperti ancaman. Jadi, suara Pak Purnomo kini lebih lembut. Apa tujuanmu datang ke sini, Jagat? Jagat terdiam. Lalu ia mengingat kata-kata terakhir ayahnya. Suara itu masih hidup di dalam dirinya. Geger Trah yang akan datang kelak akan membuka wajah-wajah asli kerabat kita. Pastikan kau berdiri di pihak yang benar. Jagat mengangkat wajahnya. Mimpi itu mulai datang. Katanya pelan. Sepotong demi sepotong. Ia menatap kegelapan hutan di depan mereka. Geger Trah akan terjadi. Ia menelan napas. Dan Trah Sambara akan berada tepat di tengah pusarannya. Jadi, ramalan itu benar-benar mulai terjadi, gumamnya pelan. Jagat tidak segera menjawab. Ia hanya menatap hutan di hadapan mereka, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik gelapnya pepohonan. Saya datang bukan untuk membuka luka lama, Pak, katanya akhirnya. Saya hanya ingin tahu kebenaran tentang Sambara. Teman-teman saya sedang menghadapi tragedi lain, jadi hanya saya yang bisa memastikan bahwa tidak ada di antara kita yang akan kembali tersesat seperti dulu. Kalimat itu tidak terdengar sebagai tuduhan, justru lebih menyerupai permohonan, atau mungkin tekad yang lahir dari rasa takut kehilangan. Pak Purnomo menatapnya dalam-dalam. Ia memahami maksud itu, tanpa kebencian, tanpa dendam, hanya keinginan untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk. Kita selamatkan Roro dulu, ucap Pak Purnomo akhirnya. Setelah itu,
akan kuceritakan semua yang perlu kau ketahui. Jagat mengangguk. Napasnya sudah jauh lebih teratur sekarang. Tubuhnya masih lelah, tetapi tekadnya kembali utuh. Roro tidak berada di alam ini, katanya pelan. Dia disembunyikan di sisi lain, di wilayah yang dikuasai Sangka Ratu. Aku sempat merasakan jejaknya saat melarikan diri tadi. Kalau Pak Pur bisa mengenali auranya, aku bisa membuka jalan ke sana. Pak Purnomo mengangguk mantap. Ia mungkin bukan seorang pendekar seperti para pewaris Sambara lainnya, tetapi dalam hal membaca jejak energi, ia telah mengabdikan hidupnya untuk itu. Mereka kembali menyusuri hutan, melewati makam tua yang telah lama dilupakan. Malam masih menyisakan hawa dingin yang merayap di antara akar dan batu nisan yang retak dimakan usia. Pak Purnomo memejamkan mata, membiarkan kesadarannya meraba aliran yang tak kasat mata. Argoyo sudah pergi, bisiknya kemudian. Jagat menoleh. Apakah anak-anak itu dijaga oleh ingonnya? Pak Purnomo menggeleng pelan. Tidak. Sepertinya kita bahkan tidak dianggap ancaman. Jawaban itu justru terasa lebih mengerikan. Artinya, bagi Raden Argoyo, anak-anak itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Jagat menarik napas panjang, lalu mulai membaca mantra. Kabut putih perlahan muncul di sekelilingnya, tipis pada awalnya, lalu semakin pekat hingga membentuk batas antara dua dunia. Udara berubah dingin dan berat, seolah hutan itu sendiri menahan napas. Dengan panduan Pak Purnomo, Jagat mengarahkan kabut itu menuju satu titik yang dipenuhi aura paling gelap. Gerbang itu terbuka. Dan di baliknya, Jagat melihat dunia yang tidak seharusnya dilihat manusia. Tanah yang dipenuhi darah yang belum mengering. Tulang belulang berserakan seperti sisa persembahan yang dilupakan. Bau busuk kematian memenuhi setiap sudutnya. Di sana, ia menemukan mereka. Anak-anak kecil yang terbaring tak berdaya. Jagat bergerak cepat. Ia mengangkat tubuh Roro yang masih hangat, masih hidup. Lalu dua anak lain yang napasnya masih tersisa, meski lemah. Ia tidak berani berlama-lama. Kabut kembali menutup. Dan beberapa saat kemudian, ia muncul kembali di hadapan Pak Purnomo dengan tubuh kecil yang tak sadarkan diri dalam pelukannya. Roro, bisik Pak Purnomo, segera menerima tubuh itu dengan hati-hati. Namun Jagat belum selesai. Ia kembali masuk sekali lagi dan keluar dengan dua anak lainnya. Hanya mereka yang masih bertahan, katanya lirih, sebelum menutup gerbang itu sepenuhnya. Malam itu, desa kembali dipenuhi tangis dan doa. Orang tua Roro hampir roboh saat melihat putri mereka. Tubuhnya kotor oleh darah yang bukan miliknya sendiri. Wajahnya pucat seperti lilin yang hampir padam. Namun napasnya masih ada. Itu sudah cukup untuk menyalakan harapan. Sayangnya, ketiga anak itu tidak kunjung sadar. Pak Purnomo dan Jagat sudah mengetahui alasannya bahkan sebelum warga bertanya. Sukma mereka belum kembali, ucap Pak Purnomo pelan. Masih ditahan di sana. Nama Raden Argoyo segera menyebar di antara warga dan membawa ketakutan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap dan percaya. Menjelang subuh, desa perlahan kembali sunyi. Jagat dan Pak Purnomo berjalan kembali ke rumah di tepi makam leluhur. Langit mulai memucat, dan kabut tipis turun di antara nisan-nisan tua yang berdiri diam seperti saksi masa lalu. Kemunculan Raden Argoyo, gumam Pak Pur, mungkin berhubungan dengan mimpimu. Dimulainya geger terah, yang akan mengulik kembali luka leluhur kita. Jagat tidak menjawab. Ia sudah mengetahui itu sejak awal. Mereka berjalan melewati deretan makam leluhur Sambara. Terlihat beberapa nama-nama yang benar-benar asing bagi Jagat. Nama-nama yang membawa sejarah yang belum ia pahami. Pak Purnomo berhenti di salah satu titik, lalu menatap Jagat. Sebelum semuanya terlambat, katanya pelan, kau berhak mengetahui kebenaran. Ia menarik napas panjang.
tentang Trah Sambara. Ia menatap jagat lebih dalam. Dan tentang ayahmu, Wangsa Putra Sambara. Angin subuh berembus pelan di antara makam-makam tua. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Jagat menyadari bahwa jawaban yang ia cari mungkin jauh lebih mengerikan daripada pertanyaan yang selama ini ia simpan.